Jadi memang selama semalaman di hari Kamis menuju hari Jumat tanggal 20 itu kami memang mendengar beberapa kali ledakan karena juga terdengar beberapa kali dentuman yang lumayan dahsyat seperti itu. Respon keluarga tentunya khawatir ya. Jadi memang jadi salah satu pertimbangan terbesar saya pribadi untuk memilih evakuasi ke Indonesia. WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia dievakuasi. Jadi kami agak kesulitan untuk komunikasi melalui online seperti itu. Jadi hanya bisa aplikasi chatting Iran saja. Sahabat Kompas TV, kembali lagi di Zoomcast bersama saya Iqbal Maulana, dan kali ini saya sudah bersama dengan Agil Laksamana Putra selaku warga negara Indonesia yang berada di Iran. Dan Mas Agil ini mengikuti proses evakuasi gelombang pertama, bisa dikatakan begitu, bersama sekitar 97 orang dari 300-an orang yang ada di WNI. Mungkin Mas Agil eh, bisa bercerita, Mas Agil ini eh, WNI yang setengah melakukan studi atau tengah bekerja, mungkin bisa diceritakan Mas Agil? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama waktu Baku, Azerbaijan, perkenalkan saya Agil Laksamana Putra. Saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Ahlul Bait International University. Saat ini sedang menempuh pendidikan Religion and Mysticism eh, di Universitas Ahlul Bait University. Oke, Mas Agil, berarti Ahlul Bait itu kan berada di Qom. Lalu Anda evakuasinya mengikuti proses evakuasi itu atas dasar informasi dari KBRI yang ada di Tehran atau kehendak Anda bersedia mengikuti proses evakuasi tersebut? Oke, kampus Ahlul Bait University itu sebenarnya pusatnya ada di Teheran, Mas Iqbal. Oke. Tapi kebetulan jurusan agama semuanya disatukan di Kota Qum. Jadi eh, ya kami yang tinggal di Kota Qum juga mendapat informasi dari KBRI Teheran untuk apa namanya persiapan evakuasi. Jadi memang atas dasar kehendak pribadi dan melalui beberapa kali konsultasi dengan keluarga dan dengan dosen-dosen di kampus saya. Baik, baik. Bisa Anda ceritakan proses evakuasinya itu mulai kapan ya? Oke, jadi eh, tanggal 17 hari Selasa kalau tidak salah itu kami mendapat kabar bahwasannya kondisi siaga dinaikkan menjadi siaga satu dari Kemenlu dan juga KBRI Tehran. Nah, pas setelah itu kami juga mendapat kabar bahwasannya tanggal 20 hari Jumat itu kami harus segera evakuasi. Jadi memang ini kan apa namanya pilihan ya. Jadi untuk warga negara Indonesia yang di Iran yang bersedia untuk melakukan evakuasi saat ini itu bisa diperbolehkan untuk mengisi apa namanya ketersediaan. Adapun yang tidak bersedia juga memang diperbolehkan untuk tetap tinggal di apa namanya di Iran. Nah, jadi mulai proses kami bergerak dari KUM itu hari Kamis. Jadi hari Oke. Kamis sore, Kamis sore itu kami bergerak ke Tehran. Jadi sekitar 2 jam perjalanan dari Qom ke kota Tehran. Dan semalaman, jadi Kamis malam itu kami bermalam di safe house di KBRI Tehran. Seperti itu Mas Iqbal. Jadi baru di tanggal 20 pagi sekitar jam 7 waktu Tehran kami bergerak dari Tehran menuju ke perbatasan Azerbaijan Iran dan apa namanya pagi dini hari tadi
hari Sabtu kami sampai di Azerbaijan di Baku saat ini. Oke, dini hari Sabtu sampai di Azerbaijan. Eh, Perjalanan dari Teheran ini melalui jalur darat atau jalur udara? Ya, karena jalur udara ditutup total, jadi di seluruh Iran jalur udara ditutup total. Jadi KBRI Teheran bersama Kemenlu itu memutuskan untuk melakukan proses evakuasi melalui jalur darat. Baik. Eh, ada berapa kendaraan atau bagaimana Anda bisa menggambarkan proses evakuasi tersebut? Menggunakan bus kah, menggunakan truk kah, lalu prosesnya sampai Azerbaijan berapa lama? Itu boleh bisa Anda ceritakan, Mas Agil. Oke, ada sekitar 97 warga negara Indonesia yang diikutkan evakuasi pada tahap ini Hmm. dan melalui menggunakan 4 bus, jadi mulai dari Tehran hingga perbatasan Azerbaijan itu menggunakan 4 bus. Jadi selama proses perjalanan, alhamdulillah tidak ada kendala dan tidak ada serangan karena memang KBRI Tehran dan Kemenlu udah mengkaji secara detail sebelumnya Hmm. waktu terbaik untuk melakukan evakuasi itu kapan. Jadi Baik. menghindari serangan seperti itu. Dan selama perjalanan kita berhenti di 4 titik untuk rest area dan istirahat, makan, sholat seperti itu sampai nantinya di titik terakhir titik keempat itu di perbatasan Azerbaijan Iran Hmm. seperti itu Mas. Oke, baik. Tadi kan Anda bilang berhenti di 4 titik. Di 4 titik itu apa yang Anda lakukan? Apakah hanya sekedar istirahat biasa, makan, atau memang menunggu? Tadi Anda katakan bahwa ada waktu terbaik untuk melakukan perjalanan karena untuk menghindari serangan. Itu bisa Anda ceritakan? Maksudnya berhenti di 4 titik itu apa? Ya, tentunya berhenti di 4 titik ini bukan berarti menghindari serangan ya, Oke, tapi memang waktu untuk istirahat. baik. Jadi istirahat untuk makan, sholat, dan mungkin ke kamar mandi seperti itu. Jadi 4 titik ini untuk dilakukan untuk istirahat seperti itu, Mas. Jadi selama proses evakuasi itu waktu terbaik yang saya maksud itu adalah di waktu pagi hingga menjelang sore. Jadi memang waktu Hmm. itu minim sekali serangan dan memang jalur yang dipakai memang jalur yang sudah dikaji minim sekali serangan seperti itu. Oke, baik. Apakah Anda mendapatkan informasi sampai kapan proses evakuasi ini berlangsung? Tentu dari 97 ini masih ada WNI yang berada di Iran ya. Ya, untuk informasi lebih lanjutnya kami masih belum dapat informasi ya. Mungkin nanti bisa diinformasikan secara resmi oleh Kemenlu atau KBRI Tehran seperti itu. Mas Iqbal. Baik. Eh, Mungkin Anda bisa ceritakan, Mas Agil, sebelum Anda mengikuti proses evakuasi ke Azerbaijan, bagaimana situasi di Iran selama eskalasi peningkat antara Israel dan Iran? Oke, sejak serangan pertama kali ya dari Israel ke Iran itu, saya berada di kota Qum. Jadi sampai menuju nantinya waktu evakuasi. Jadi selama waktu itu memang di kota Qum sendiri yang saya tinggali dengan teman-teman dan hampir rata-rata memang WNI terbanyak itu ada di kota Qum, Mas Baik. Iqbal. Eh, Kondisi selama eskalasi itu memang tidak berdampak secara signifikan di kota Qum. Bahkan memang tidak ada serangan apapun di kota Qum sampai datang waktu evakuasi. Jadi kami memang tidak mendengar eh, ledakan dahsyat atau serangan dahsyat seperti itu. Memang beberapa kali, mungkin sekitar 2 hari menjelang evakuasi, itu kami mendengar beberapa ledakan, tapi belum dikonfirmasi ledakan apa. Apakah memang akibat dari serangan atau memang ledakan biasa. Kami juga masih belum tahu informasinya. Jadi kondisinya memang cenderung signifikan baik dan normal. Masyarakat setempat pun juga melakukan aktivitas secara normal, tidak ada perubahan signifikan.
mulai dari aktivitas perkantoran, pendidikan, jual beli, transportasi semuanya berjalan dengan normal sampai apa namanya hari ini bahkan yang saya terima informasinya dari teman-teman di KUM. Jadi memang tidak ada perubahan signifikan. Kecuali di kota-kota besar seperti Tehran, ibu kotanya, itu memang sampai hari ini pun yang saya terima informasinya memang masih banyak terdengar ledakan dan memang banyak serangan itu, namun itu tidak berpengaruh signifikan juga terhadap aktivitas masyarakat setempat. Eh, Hanya saja ada pembatasan seperti itu. Jadi misalkan seperti pendidikan, sementara di kota Tehran itu diliburkan atau dialihkan ke online. Namun Hmm, di Kotakum sendiri sampai saat ini memang pendidikan itu masih terus berjalan. Itu Mas Iqbal. baik. Baik. Tadi Anda bilang bahwa di Teheran ada ya terdengar ledakan, lalu memang sasarannya di Teheran. Nah, apakah Anda pernah mengunjungi Teheran saat konflik ini pecah pada tanggal 13 Juni sampai saatnya Anda dievakuasi, Mas Agil? Ya, kebetulan saya mengunjungi Tehran pada saat eskalasi ini pecah itu di hari Kamis. Jadi Baik. di hari Kamis malam saya sampai di Tehran kira-kira sekitar menjelang Isya ya, waktu Isya setempat kalau tidak salah. Itu kami bermalam sampai pagi menunggu waktu evakuasi pagi harinya. Jadi memang selama semalaman di hari Kamis menuju hari Jumat tanggal 20 itu kami memang mendengar beberapa kali ledakan karena juga terdengar beberapa kali dentuman yang lumayan dahsyat seperti itu, tapi memang tidak ada apa namanya yang terdampak di sekitar kami. Kami juga belum mengetahui apakah itu dentuman menyerang ke Hmm. apa namanya fasilitas-fasilitas apa seperti Hmm. itu. Lalu bagaimana respon masyarakat Iran ketika mengetahui bahwa terjadi konflik antara Israel dan Iran? Respon masyarakat Iran cenderung aman ya, Hmm. cenderung tenang. Jadi memang tidak ada kepanikan yang signifikan. Memang ada beberapa toko-toko yang tutup dan ada beberapa warga yang mulai evakuasi mandiri seperti itu. Tapi itu tidak tidak jumlahnya tidak banyak. Jadi lebih banyak warga yang masih stay di lokasi masing-masing dan bahkan tidak ada terjadi kepanikan. Semuanya cenderung tenang seperti itu. Baik. Eh, ada kabar beberapa hari yang lalu bahwa terjadi kemacetan di Tehran karena adanya masyarakat yang mengevakuasi diri dari kota tersebut. Itu kabarnya bagaimana, Mas Akil? Informasi pastinya saya belum mengetahui lebih lanjut ya apakah itu benar atau tidak. Tapi eh, di hari Kamis ketika saya dan teman-teman itu menuju Tehran dari KUM itu memang tidak ada kemacetan yang signifikan sebagaimana yang diberitakan di media-media seperti itu. Baik, 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 baik. Eh, Mas Agil, ada kabar bahwa internet di Iran dibatasi. Apakah benar? Ya, betul. Jadi memang internet mulai dari awal serangan Israel ke Iran itu sudah mulai dibatasi. Jadi kami agak kesulitan untuk komunikasi melalui online seperti itu. Jadi hanya bisa aplikasi chatting Iran saja seperti itu, Mas. Hmm, baik. Itu lalu bagaimana Anda berkomunikasi dengan keluarga Anda selama pembatasan internet tersebut? Jadi beberapa hari awal kali penyerangan kami masih bisa berkomunikasi dengan menggunakan VPN. Jadi aplikasi-aplikasi luar Iran itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan VPN. Namun mungkin sekitar 3 hari menjelang evakuasi itu memang udah tutup total. Jadi memang dibatasi total. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah seperti itu, Mas. Baik. Bagaimana respon keluarga ketika mengetahui bahwa konflik Iran-Israel pecah dan Anda masih berada di Iran, Mas Agil? Respon keluarga tentunya khawatir ya. Jadi memang
apa namanya jadi salah satu pertimbangan terbesar saya pribadi untuk memilih evakuasi ke Indonesia. Jadi memang di keluarga di rumah dan teman-teman semuanya memang khawatir dengan kondisi teman-teman yang ada di Iran karena memang komunikasi terputus, jadi tidak ada kabar lanjutan. Jadi memang apa namanya kesulitan dan terjadi kekhawatiran seperti itu, Mas. Oke, eh, apakah Anda sudah dijadwalkan tiba di Indonesia kapan, Mas Agil, dari proses evakuasi ini? Sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak KBRI Baku dan Kemlu ya. Jadi memang belum ada informasi lebih lanjut kapan kami akan melakukan proses penerbangan ke Indonesia dan tiba di Indonesia. Oke, Mas Agil, pertanyaan terakhir kepada Anda, mungkin ini juga mewakili publik yang ada di Indonesia. Eh, Bagaimana reaksi WNI secara keseluruhan ketika konflik antara Iran dan Israel pecah? Mungkin Anda berkomunikasi dengan WNI yang lain, lalu bagaimana nih langkah-langkah kira-kira saat itu gitu untuk menentukan harus apa nih gitu? Oke, kondisi WNI, jadi respon WNI ketika eskalasi ini pecah, memang di awal-awal eskalasi itu memang cenderung normal ya, dan tidak ada kepanikan. Sampai terutama di kota-kota yang cenderung aman seperti di Qom. Akan tetapi di Tehran sendiri kita tahu bahwa serangan lebih masif dan apa namanya dampaknya juga lebih besar daripada kota-kota lain. Jadi memang cenderung kondisi WNI yang ada di Tehran itu memang lebih khawatir seperti itu. Jadi makanya selalu kami komunikasi via grup chat atau telepon nomor Iran seperti itu untuk apa namanya menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi memang kalau dibilang khawatir, khawatir kondisi WNI. Terlebih yang ada di kota-kota yang serangannya cenderung masif. Seperti itu, Mas Iqbal. Baik, Mas Agil, saya doakan semoga proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran, dan terutama Anda, berjalan lancar dan semoga tidak ada kendala apapun. Terima kasih, Mas Agil. Salam sehat dari kami di Indonesia untuk saudara kami yang berada di Iran. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Oke, terima kasih kembali, Mas Iqbal. Sampai jumpa.